Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 589. Kembali ke sekolah seni bela diri jenggot, Lian mengunci pintu dan duduk bersila di tempat tidur, melemparkan pil pemberi nutrisi Qi ke dalam mulutnya. Sejujurnya, Qi nourishing pil rasanya tidak enak. Sama sekali tidak ada rasa meleleh di mulut yang dijelaskan di buku, ini seperti memakan pil Liu Wei di Huang. Setelah ramuan itu masuk ke perutnya, Lian menggunakan metode nafas naga untuk memperbaikinya. Efeknya masih ada. Lian menghitungnya dan menemukan bahwa setelah menyempurnakan pil bergizi Qi yang baru ditambahkan kedantiannya setara dengan 10 hari latihan sehari-hari. Menurut perhitungan ini, selama dia terus menelan pil pemberi nutrisi Qi, dia akan segera mencapai Qi tingkat keempat. Namun, setiap kali Anda naik ke level yang lebih tinggi, jumlah budidaya Qi yang dibutuhkan seringkali beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, Lian tidak tahu kapan tepatnya dia bisa mencapai tingkat keempat Qi. Selain itu, Anda tidak bisa terus-terusan memakan obat mujarab seperti kacang goreng. Lian masih memahami bahwa obat adalah racun 3 bagian, dan dia tahu bahwa meminum terlalu banyak sekaligus tidak akan ada gunanya baginya. Akhirnya, Lian memutuskan untuk meminum hingga 3 pil pemberi nutrisi Qi setiap hari, yang setara dengan 30 hari latihan normal, dan itu sudah cukup bagus. Sebagai pribadi, Anda tidak boleh terlalu serakah. Setelah menelan 2 pil bergizi Qi lagi dan memurnikannya, Lian membuka matanya. Dia melihat seorang lelaki tua buta yang mengenakan kemeja hijau dan kacamata hitam berdiri di depannya, menatapnya. Orang buta itulah yang memimpin Lian untuk bergabung dengan organisasi misterius itu. Lian sangat ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba orang buta itu hingga dia hampir kehabisan napas. Bagaimana kamu bisa masuk? Lian teringat bahwa dia telah mengunci pintu rumah. Saat ini, pintunya masih terkunci dari dalam. Orang ini sulit ditangkap dan tidak mengeluarkan suara. Faktanya, ini juga merupakan kesenjangan kekuatan. Tingkat kultivasi Hexiazi jauh lebih tinggi daripada Lian. Sangat mudah untuk mencegah Lian menemukannya. Orang buta hitam itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa masuk, tapi hanya tersenyum dan berkata, saya datang ke sini untuk 2 hal. Pertama, beritahu Anda nama organisasi kami. Kedua, Anda harus melakukan misi percobaan untuk benar-benar bergabung dengan organisasi ini. Petik 2. Apa nama organisasi misterius ini memang ingin diketahui Lian, namun dia lebih mementingkan misi uji coba kali ini. Apakah itu berarti saya tidak bisa bergabung dengan organisasi jika saya tidak bisa menyelesaikan tugas? Lian bertanya. Senyuman di wajah orang buta itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu punya ide yang buruk, apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkan organisasi dengan melakukan ini? Katakan padamu, tidak mungkin. Jika Anda menyelesaikan tugas ini, Anda akan menerima hadiah yang sesuai, tetapi jika Anda gagal, Anda juga akan dihukum sesuai. Petik 2. Hukuman apa? Tanya Lian. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Orang buta hitam itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Melihat bahwa dia tidak dapat menyimpulkan apapun dari pertanyaannya, Lian mengangkat bahu dan berkata, baiklah, beritahu saya apa nama organisasi kita. Wuzong. Orang buta hitam itu berkata perlahan, dan ketika dia menyebut nama ini, dia dengan sengaja menganggukkan pinggangnya, menunjukkan rasa hormat dan kebanggaan yang besar. Wuzong. Setelah penjelasannya, Lian memahami bahwa organisasi ini agak mirip dengan jiwa naga. Perbedaannya adalah Dragon Soul terlihat agak berantakan. Dia telah menarik talenta elit dari berbagai industri untuk bergabung. Wuzong ingin menjadi lajang dan profesional, dan semua yang bergabung dengan organisasi ini adalah ahli seni bela diri. Demikian pula dengan organisasi Wuzong yang telah bertahan selama ribuan tahun dan telah ada sejak awal berdirinya Wuzong. Hingga saat ini, Wuzong telah terlahir kembali dan dihancurkan beberapa kali, dan setiap kali ia terlahir kembali dari abu dan muncul dalam postur yang lebih kuat. Hal ini terutama disebabkan oleh dasar seni bela diri Wuzong yang kuat. Hanya organisasi seperti itu yang berani menjual secara terbuka rahasia seni bela diri berbagai sekte. Bahkan rahasia seni bela diri sekte tersebut tidak selengkap yang dimiliki Wuzong. Jadi sekte-sekte ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk membeli rahasia mereka sendiri dari Wuzong, tapi tentu saja harganya juga sangat tinggi. Tujuan munculnya Wuzong adalah untuk memajukan dan meneruskan seni bela diri. Ini seperti benih yang kuat, berakar dan tumbuh di seluruh dunia. Wuzong juga memiliki aturan yang aneh, yaitu setiap orang yang bergabung dengan Wuzong akan memiliki seorang pemimpin. Pendatang baru biasanya tidak mengenal atau mengenal orang lain di sekte pencak silat kecuali pemimpinnya. Hal ini membuat Wuzong semakin misterius dan juga berperan dalam melindungi anggota Wuzong. Tentu saja, ada juga beberapa metode rahasia untuk kontak dan pengenalan di dalam Wuzong, yang mencegah setiap orang saling membunuh tanpa mengenal satu sama lain. Saat Wuzong menghadapi krisis atau kebutuhan, dia juga dapat menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan semua orang dalam waktu singkat untuk membentuk kekuatan yang kuat. Pertemuan besar-besaran anggota Wuzong jarang terjadi, karena Wuzong begitu misterius dan berkuasa sehingga hanya sedikit organisasi dan orang yang dapat mengancam keberadaannya. Pemimpin Angli adalah Hexiazi. Karena aturan aneh ini, kecuali Hexiazi, pada dasarnya tidak ada orang lain di Wuzong yang mengenal Lian. Inilah sebabnya ketika Lian memberitahu orang-orang yang menjual rahasia di pasar gelap bahwa dia berasal dari Wuzong, pihak lain tidak akan mempercayainya. Sekalipun pihak lain benar-benar percaya bahwa Lian berasal dari Wuzong, mustahil bagi Lian mendapatkan buku rahasia itu secara gratis dari sana. Ada 2 cara bagi orang-orang di Wuzong untuk mendapatkan rahasia.
Yang pertama, sama seperti orang biasa, hanya mengeluarkan uang untuk membeli. Tentu saja, jika identitas Wuzong terungkap, harganya akan didiskon. Kedua, dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Wuzong, Anda bisa mendapatkan hadiah rahasia yang sesuai. Anda juga bisa mendapatkan poin reward dan menukarkannya dengan barang atau barang yang Anda butuhkan. Menggunakan poin reward untuk menebus sebenarnya mirip dengan membeli dengan uang. Bedanya, poin reward hanya bisa didapatkan dengan menyelesaikan tugas. Memang benar, tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia. Sebagai anggota Wuzong, Anda harus bekerja. Setelah mengetahui organisasi tempat dia bergabung, Lian bertanya, apa misi percobaan saya? Orang buta itu mengeluarkan sebuah cincin bundar. Cincin itu tampak emas dengan batu permata merah di tengahnya. Cincin tersebut terlihat biasa saja, namun sebenarnya merupakan produk teknologi tinggi yang disamarkan sebagai produk teknologi tinggi. Jangan berpikir bahwa masyarakat Wuzong hanya bisa berlatih bela diri dan bertarung serta membunuh. Sebagai salah satu organisasi terkuat di dunia, Wuzong dengan sendirinya akan mengikuti perkembangan zaman dan menjadi yang terdepan dalam teknologi. Di bawah instruksi orang buta hitam itu, Lian menekankan jari telunjuk kanannya pada batu delima itu. Rasanya seperti jari saya tertusuk jarum, dan setetes darah meleleh ke dalam batu delima, membuatnya semakin merah dan cerah. Dengan cara ini, tidak ada orang lain kecuali Ang Li yang dapat mengontrol ring tersebut. Jika hilang atau jatuh ke tangan orang lain, itu hanya cincin biasa. Di bawah bimbingan Heixiazi, Lian belajar cara menggunakan cincin itu. Cahaya merah dilepaskan dari batu delima, membentuk gambar 4 dimensi di udara. Gambar tersebut menunjukkan seorang pria parubaya berpenampilan malang dengan mulut kecil dan hidung mancung, tampak seperti tikus berjanggut. Ia menjadi sasaran misi percobaan Ang Li yang dijuluki tikus racun. Bab 590. Tikus beracun, seorang pejuang di alam ki tingkat keempat, telah menguasai telapak pasir beracun. Jika seseorang terkena telapak pasir beracun, dia akan segera mati. Oleh karena itu, efektivitas tempur tikus beracun sebanding dengan prajurit Zenki tingkat 5. Misi Lian adalah membunuh tikus beracun dan mendapatkan buku rahasia palem pasir beracun. Waktu misi dibatasi 1 bulan, yaitu 30 hari. Setelah menyelesaikan tugas, Anda akan menerima pil pemurnian tubuh tingkat tinggi dan 2 poin hadiah seni bela diri. Adapun hukuman atas kegagalan misi tidak disebutkan di atas. Mata Lian berbinar saat melihat hadiah misinya. Pil pemurnian tubuh tingkat tinggi itulah yang dibutuhkan John, sesuatu yang tidak bisa dibeli di pasaran. Bisakah kamu benar-benar mendapatkan pil pemurnian tubuh tingkat tinggi dengan menyelesaikan misinya? Lian bertanya dengan penuh semangat. Orang buta hitam itu mengangguk dan berkata, tentu saja. Wuzong tidak pernah gagal dalam menyelesaikan tugas yang dia berikan. Dia pasti akan mendapatkan hadiah apapun yang dia katakan akan dia dapatkan, dan itu akan diuangkan dalam waktu 24 jam setelah tugas itu selesai. Selesai. Oke, aku akan mengambil tugas ini. Orang buta hitam itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mau menerimanya. Jangan lupa bahwa kamu akan dihukum jika gagal dalam misi. Aku tahu. Lian mengangguk. Melihat ekspresi percaya diri Lian, Black Blind Man sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa tikus racun memiliki tingkat budidaya energi sejati tingkat keempat. Ditambah dengan kekuatan palem pasir beracun, dia sudah setara dengan pejuang energi sejati tingkat kelima. Lian hanya berada di tingkat ketiga Zenki. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk membunuh musuh yang 2 tingkat lebih tinggi? Karena penasaran, orang buta itu tidak bertanya. Alasannya sangat sederhana. Tugas seperti ini yang membutuhkan tantangan lompatan adalah hal yang biasa dilakukan di Wuzong dan juga merupakan persyaratan bagi anggota Wuzong. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tantangan melompati, penyihir seni bela diri macam apa dia? Faktanya, tugas ini juga bisa dianggap sebagai penilaian terhadap kecerdasan Lian. Jika Lian takut, maka dia tidak akan bisa menjadi anggota Wuzong yang memenuhi syarat. Sebagai seorang pemimpin, Heixiazi harus membantu Lian mengatasi rintangan iblis di hatinya. Yang mengejutkan Heixiazi adalah masalah ini sama sekali tidak terjadi pada Lian. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Orang buta itu masih sangat penasaran dan mau tidak mau menasihati, misi ini berlangsung selama 1 bulan, jadi Anda tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya gunakan waktu itu untuk segera meningkatkan kultivasi Anda. Selain itu, hati-hatilah dengan pohon palem pasir yang beracun, karena benda itu dapat menimpamu. Dia sudah mati. Aku tahu. Jawab Lian, masih terlihat sangat percaya diri. Orang buta itu membuka pintu dan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Ang Li tidak perlu khawatir orang buta hitam itu menyentuh janggutnya. Dengan banyaknya orang yang keluar masuk sasana bela diri, meskipun Anda berjanggut, tidak akan menimbulkan kecurigaan. Apalagi dengan budidaya Heixiazi, jika dia tidak ingin Huzi melihatnya, maka Huzi tidak akan melihatnya sama sekali. Setelah melihat orang buta itu pergi, Lian memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Palem pasir beracun sungguh ampuh, sepertinya saya harus menemukan cara untuk mencegahnya. Seperti yang dikatakan Heixiazi, misinya memakan waktu sebulan, jadi tidak perlu terburu-buru. Lian menghabiskan malam yang langka dengan tidur di tempat tidur. Setelah makan dan minum keesokan paginya, dia pergi ke pasar gelap lagi dan langsung pergi ke toko obat. Orang yang menyapa Lian adalah orang yang sama seperti terakhir kali. Lian tidak membuang waktu dan bertanya langsung, apakah ada pil penawar racun? Ya, pil detoksifikasi tingkat berapa yang Anda butuhkan? Penangkal yang dapat mendetoksifikasi racun palem pasir. Jawab Lian.
Petugas itu berpikir sejenak dan berkata, kami tidak memiliki obat mujarab yang dirancang khusus untuk mendetoksifikasi sen palem di sini, tapi Baiji dan seharusnya bisa mendetoksifikasi racun sen palem. Apa maksudmu? Kamu harus yakin. Lian mengomel ringan. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan sembarangan, jadi petugas pergi ke belakang panggung untuk menanyakannya, lalu mendatangi Lian dan berkata dengan pasti bahwa dia bisa menyelesaikannya. Lian kemudian merasa lega, mengeluarkan kartu itu dan berkata, beri aku pil Baiji. Oke, harga Baiji dan 10 juta. Orang itu mengambil kartu itu dan berkata, 10 juta. Lian tersandung dan hampir jatuh ke tanah, tapi dia berpikir Baiji dan mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, jadi dia menahannya. Apa uang dibandingkan dengan kehidupan? Setelah membayar obatnya, Lian meminum beberapa pil pemberi nutrisi Qi dengan kesakitan. Telur kuda, sebaiknya hindari di apotek di kemudian hari. Lian bergumam dalam hatinya bahwa uang yang didapatnya dari menyelesaikan misi terakhir hampir habis tidak lama kemudian. Setelah meninggalkan pasar gelap, Lian langsung kembali ke sekolah seni bela diri Jenggot. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita cantik yang bisa membunuh orang dengan senjata berdiri di depan pintu sekolah seni bela diri. Deng Sisi. Lian sedikit terkejut. Dia tidak menghubunginya sejak perpisahan terakhir. Dia mungkin ingin mentraktirku makan untuk membalas anugerah penyelamatan hidupku. Lian berpikir dalam hati, dan dengan gembira berjalan mendekat dan berkata halo, hai, cantik, apa kabar? Oke, kamu pria berkepala besar, aku meneleponmu berkali-kali, kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Tegur Deng Sisi dengan wajah tegas. Telepon. Baru pada saat itulah Lian menyadari bahwa dia telah meninggalkan ponselnya di kamar tidur karena terburu-buru berangkat di pagi hari. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, Lian secara pribadi membawa Deng Sisi ke atas. Setelah melihat ponselnya tergeletak di tempat tidur, Deng Sisi merasa lega. Lian membuka ponselnya dan melihat ada 55 panggilan tidak terjawab, semuanya dari Deng Sisi. Siapapun yang melakukan lebih dari 50 panggilan telepon berturut-turut tanpa menjawab akan marah. Mengapa kamu meneleponku begitu mendesak? Lian bertanya. Berpikir jika bukan karena keadaan darurat, Deng Sisi tidak akan melakukan lebih dari 50 panggilan darurat berturut-turut, apalagi datang sendiri. Tapi ada hal yang tidak terduga. Deng Sisi cemberut dan berkata dengan marah, itu bukan karena sepupuku. Xiao Yue, apa yang terjadi padanya? Lian tiba-tiba menjadi gugup. Kenapa kamu begitu gugup? Deng Sisi memutar matanya ke arah Lian, jelas sedikit cemburu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, apa hubunganmu dengan sepupuku? Dan saat terakhir ini bukan kali pertama kalian bertemu, kan? Kapan kamu bertemu? Gosip, benar-benar gosip. Lian memutar matanya dan berkata, jika kamu ingin tahu banyak, kenapa kamu tidak bertanya pada sepupumu? Apakah menurutmu aku tidak bertanya karena dia tidak mengatakan apa-apa? Kata Deng Sisi dengan marah. Sudah menjadi sifat wanita untuk bergosip, tidak terkecuali Deng Sisi, seorang wanita cantik. Semakin dia tidak membicarakannya, semakin dia ingin tahu dan terus bertanya pada Lian. Aku ditiduri oleh sepupumu. Dia mengambil pengalaman pertamaku. Bisakah kamu mengatakan ini? Tidak bisa. Betapa memalukannya mengatakannya. Selain itu, ini juga pertama kalinya bagi Xiao Yue malam itu. Semua gadis ingin menyelamatkan mukanya. Lian takut Xiao Yue akan marah jika dia memberitahunya, jadi ketika dihadapkan pada pertanyaan Deng Sisi, dia menolak untuk mengatakan apapun. Kembalilah dan tanyakan pada sepupumu. Lian terus menggunakan kalimat yang sama untuk menghadapi Deng Sisi. Melihat dia benar-benar tidak bisa bertanya, Deng Sisi tidak punya pilihan selain menyerah. Sepupuku mengajakmu bertemu pada jam 8 malam. Aku sudah mengirimkan alamatnya ke ponselmu. Kamu mau pergi atau tidak? Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Deng Sisi membanting pintu dengan marah dan pergi. Bab 591. Lian duduk dalam bayangan yang relatif redup di sudut kafe. Karena kebiasaan, lokasi ini menjadi tempat teraman di kafe. Melihat sekeliling, Lian melihat bahwa sebagian besar tamu yang datang untuk menggurui tampak seperti orang-orang kelas atas. Belakangan, Lian mengetahui bahwa bisnis kedai kopi ini ternyata bagus. Jika tidak ada reservasi, tidak akan ada tempat sama sekali jika Anda datang di menit-menit terakhir. Dekorasi di kedai kopi ini sangat hangat, dan dengan alunan musik yang lembut, menjadi tempat yang cocok untuk berbincang tentang cinta. Mengapa Xiao Yue memintaku datang ke sini? Ang Li telah memikirkan masalah ini dalam pikirannya dan merancang skenario yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang sendok di antara jari-jarinya dan dengan lembut mengocok kopi harum di dalamnya. Karena dia tahu kencannya ada di kedai kopi, Lian datang setelah makan. Selain secangkir kopi, Ang Li tidak memesan apapun lagi. Pada pukul 8, Xiao Yue, mengenakan gaun putih dan mengambil langkah ringan, muncul di kedai kopi tepat waktu. Gaun Xiao Yue masih sangat polos, tanpa terlalu mencolok, namun sepenuhnya menonjolkan temperamen cantiknya. Dengan kemunculannya, oksigen di kafe terhenti, dan napas orang menjadi cepat. Pria itu menatap tajam ke arah Xiao Yue, sementara wanita itu memasang ekspresi cemburu di wajahnya. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Pria mana yang begitu yakin akan berkencan dengannya? Xiao Yue mengabaikan semua orang, melihatnya sekilas, dan berjalan lurus menuju Lian. Lian berdiri untuk menyambut Xiao Yue ketika dia masih beberapa meter jauhnya. Karena Ang Li mengenakan kaos dan jeans biasa, ia terlihat sangat rastik di hadapan masyarakat kelas atas tersebut. Siapa anak ini? Dari mana datangnya orang udik ini? Bagaimana dia bisa berkencan dengan wanita secantik itu? Oh, wanita itu benar-benar buta.
Tidakkah dia melihat bahwa aku 100 kali lebih baik dari anak itu? Semua pria cemburu dan diam-diam membandingkan diri mereka dengan Lian. Para wanita itu punya pemikiran lain. Anak laki-laki ini cukup tampan. Seperti Xiao Yue, Lian mengabaikan tatapan, membunuh, dari orang-orang itu dan dengan sangat sopan pergi menarik kursi untuk Xiao Yue. Maaf, aku terlambat. Belum terlambat, waktunya tepat. Lian kembali ke tempat duduknya dan bertanya, kamu ingin memesan apa? Hanya kopi, tanpa tambahan gula, jawab Xiao Yue dengan santai, tidak peduli dengan apa yang dia pesan. Lian juga mengetahui hal ini. Setelah memanggil pelayan untuk menyajikan secangkir kopi, dia menyuruh pelayan itu untuk tidak datang dan mengganggu mereka berdua. Pelayannya sangat berpengetahuan dan melangkah mundur setelah menyajikan kopi. Lian menatap wanita cantik di depannya, memikirkan bagaimana cara berbicara. Namun Xiao Yue sepertinya sudah bersiap. Dia membuka tas merah yang dibawanya, mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain putih dan meletakkannya di atas meja. Apakah ini milikmu? Lian membuka kain putih bungkusan itu, memperlihatkan pisau tajam dengan cahaya dingin di dalamnya. Untungnya, mereka berdua duduk di sudut, dan cahaya di sini relatif gelap. Karena sudutnya, tidak ada yang melihat pisaunya, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan. Lian mengenalinya sebagai pisau lempar yang ditinggalkannya setelah keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Melihat pisau terbang itu, Lian bergumam di dalam hatinya, kamu memanggilku keluar malam ini untuk menyelesaikan rekening hari itu, kan? Lian bukan bajingan. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, jadi dia mengangguk dan berkata, itu milikku, hari itu. Menikahlah denganku. Kata-kata Lian tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Xiao Yue dengan tatapan kosong. Pertama kamu menodongkan pisau untuk menyelesaikan masalah denganku, dan kemudian kamu memintaku untuk menikahimu. Bukankah topik ini melonjak terlalu cepat? Mengenai masalah ini, Lian telah memikirkannya berkali-kali. Sekali lagi, dia bukan bajingan, dan dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selama Xiao Yue bersedia, dia akan menikahinya. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Aku sudah tahu tentang kamu dan Sisi. Kamu bukan pacar. Xiao Yue berkhotbah, seolah-olah untuk menghilangkan kekhawatiran Lian, lalu mengeluarkan dokumen lain dari tasnya dan meletakkannya di depan Lian. Ini adalah kontrak, lihatlah. Kontrak. Lian mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Mengapa saya perlu menandatangani kontrak untuk menikah? Apakah itu seperti harta pranikah yang sering dimainkan oleh orang kaya? Lian tahu bahwa keluarga Xiao adalah keluarga kaya. Jika itu benar-benar terkait dengan harta pranikah, maka dia tidak akan keberatan, dia tidak menikahi Xiao Yue demi uang. Setelah mengambil kontrak dan melihatnya, Lian mengerutkan kening lebih erat. Ini bukan kontrak properti pranikah, tapi kontrak kerja. Sederhananya, Xiao Yue ingin mempekerjakan Lian untuk memalsukan pernikahan. Komisinya lumayan besar, asal Ang Li mengangguk dan setuju, dia bisa langsung mendapat uang tunai 10 juta, dan 100 juta dolar AS lagi saat kontraknya habis dalam 3 tahun. Ini kartunya. Ada 10 juta di dalamnya. Kata sandinya adalah hari itu. Xiao Yue mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di depan Lian. Apa ini? Mengambil uang untuk mempermalukanku. Apakah menyenangkan memiliki uang? Lian kesal. Dia bahkan tidak melihat ke kartu banknya, tapi menatap mata Xiao Yue dan berkata dengan wajah serius, dengar. Aku bisa menikahimu, tapi itu pasti bukan demi uang, tapi demi uang. Cinta. Ambil alih kendali hari itu. Alis Xiao Yue juga mengerutkan kening, dan dia berkata dengan sedih, jangan sebutkan apa yang terjadi hari itu lagi. Bahkan jika kamu ingin menikah denganku, aku tetap tidak mau menikah denganmu. Kalau begitu kita tidak perlu bicara lagi. Setelah berbicara, Lian berdiri dan pergi. Selama Xiao Yue membuka mulutnya, Lian pasti akan menikahinya, tapi dia tidak boleh menggunakan uang untuk mempermalukan Lian. Lian tidak menikahinya demi uang. Berhenti. Xiao Yue berdiri dan berteriak. Kedai kopi itu sangat sepi. Pelanggan lain sedang memperhatikan pergerakan di sini, tapi tiba-tiba sebuah teriakan keras menarik semua perhatian mereka. Lian sepertinya tidak mendengar dan terus berjalan ke depan. Xiao Yue sangat cemas sehingga dia mengulurkan tangan dan mengambil pisau terbang di atas meja dan menusuk jantungnya sendiri. Ah! Seru orang-orang. Meskipun Lian membelakangi Xiao Yue, dia diam-diam mengamati Xiao Yue, jadi dia bergerak segera setelah Xiao Yue bergerak. Apa yang kamu lakukan? Lian meraih pergelangan tangan Xiao Yue dan menghentikan ujung pisaunya di depan jantung Xiao Yue. Jika kamu tidak menikah denganku, maka aku akan mati di sini. Xiao Yue berteriak dingin, tapi air mata sudah mengalir di matanya. Apa ini? Menangis, membuat onar, dan digantung. Lian tahu bahwa Xiao Yue pasti tidak bercanda. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, pisau terbang itu akan benar-benar menembus jantungnya. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Semua orang tercengang. Ternyata itu adalah kawin paksa, dan itu adalah seorang wanita yang memaksa menikah dengan seorang pria. Semua penonton merasa sedih, berpikir jika Lian tidak setuju, dia akan mendapat masalah. Bodoh sekali jika tidak menikahi wanita cantik seperti itu. Bab 592. Menikah. Tentu saja saya ingin menikah. Tepat ketika Lian melirik kontrak yang tersebar di atas meja, ada api tak dikenal di hatinya. Bolehkah aku tidak menandatangani kontrak? Lian bertanya dengan suara rendah. Tidak, kata Xiao Yue dengan wajah datar. Oh. Lian menghela nafas pelan, mengambil pena di kontrak dan menandatangani namanya. Ada perasaan bahwa saya telah dijual dengan menandatangani dan mencap. Meletakkan pulpennya, Lian mengambil kartu bank dengan deposit 10 juta.
Bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik pada uang? Xiao Yue bertanya dari samping. Omong kosong, saya sudah menandatangani kontrak. Jika saya tidak menerima uangnya, bukankah Ki akan terlalu bodoh? Lian memutar matanya dan berkata. Xiao Yue tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menatap Lian dengan pandangan menghina. Setelah keributan tadi, Lian dan Xiao Yue tidak bisa lagi duduk di kedai kopi ini. Melihat orang lain diam-diam menudingnya, Lian, yang tidak punya tempat untuk marah, berteriak, apa yang kamu lihat? Dia akan menjadi istriku mulai sekarang, dan kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mencoba mengambil keuntungan dari dia. Sebelum dia selesai berbicara, Lian tiba-tiba memeluk Xiao Yue dan membubuhkan segel pribadi di wajahnya. Xiao Yue tertangkap basah, wajahnya tiba-tiba memerah, lalu dia berkata dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan, apakah kamu lupa isi kontraknya? Isinya apa? Kenapa kalau aku mencium istriku, itu ilegal? Li instalasi berpura-pura bingung dan mengatakan bahwa dia sebenarnya ingat konten di atas. Salah satu isinya yang sangat penting adalah dalam waktu 3 tahun, meskipun Lian dan Xiao Yue adalah suami istri, mereka tidak akan bisa berperan sebagai suami istri. Sederhananya, keduanya harus tidur di ranjang terpisah di rumah, bahkan berpegangan tangan pun tidak boleh di luar, apalagi berciuman di depan umum. Retakan. Xiao Yue melemparkan kontrak itu dengan keras pada Lian dan memarahi dengan lembut, karena kamu tidak ingat, ambil kembali dan bacalah dengan cermat. Mulai sekarang, setiap konten harus diimplementasikan dengan serius, jika tidak. Kalau tidak, bagaimana jika kamu memecatku? Lian bercanda. Xiao Yue tampak sedikit terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada celah yang sangat besar dalam kontrak, yaitu dia tidak bisa memecat Lian. Dengan kata lain, meskipun Lian melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Lian. Jika dia benar-benar dipecat, bukankah Ki akan sesuai dengan keinginannya? Kamu punya ide bagus. Tunggu saja aku. Jika kamu tidak berani mematuhi perjanjian di atas, aku pasti akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Kata Xiao Yue sengit. Sayang, jangan terlalu marah. Lian mengencangkan tangannya dan mendekatkan tubuh Xiao Yue ke arahnya, mengambil kesempatan untuk makan tahu. Dengar, ini sangat buruk dengan begitu banyak orang yang menonton. Xiao Yue terlihat jelek, tapi tidak nyaman untuk marah. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, ayo pergi, ayo kita bicara setelah kita pergi dari sini. Oke. Lian memeluk Xiao Yue dan meninggalkan kafe sambil makan tahu. Begitu dia keluar dari pintu kafe, Xiao Yue mendorong Lian menjauh, lalu berjalan menuju tempat parkir di lantai bawah dengan wajah dingin. Didi. Xiao Yue mengendarai mobil Ford 2 kotak biasa, yang harganya hanya puluhan ribu yuan, yang sejalan dengan kepribadiannya yang rendah hati. Retakan. Begitu Xiao Yue masuk ke dalam mobil, Lian duduk di kursi penumpang dan bertanya dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan? Pulanglah. Lian berkata tanpa basa-basi, lalu bertanya, apakah kamu tidak mau memberiku tumpangan? Masih ada yang harus kulakukan, kamu dapat menemukan cara untuk kembali sendiri. Selain itu, kembalilah dan tuliskan semua isi kontrak untuk saya, dan jangan pernah melanggarnya di kemudian hari. Juga, saya akan menjemput Anda di sasana bela diri pada jam 7 besok pagi. Xiao Yue terus berkhotbah, lalu membuka pintu mobil dan mendorong Lian keluar dari mobil. Apa yang harus aku persiapkan? Lian bertanya dengan bingung sambil berdiri di luar mobil. Tentu saja itu pakaian. Kita akan membahas formalitas pernikahan besok. Apakah kamu berencana berpakaian seperti ini? Meski dikatakan pernikahan palsu, namun tidak bisa begitu saja bukan? Oh. Lian menjawab dengan ringan. Oh. Sikap macam apa ini? Xiao Yuegang hendak menegurnya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya, jika tidak, dia hanya akan menjadi semakin marah. Ingat, besok pagi jam 7. Xiao Yue meninggalkan kata-kata ini dan pergi. Dicampakkan oleh istrinya, Lian hanya bisa naik kereta bawah tanah kembali ke sasana bela diri. Hu Jing tidak ada di rumah, dan ruangan tampak sangat sepi. Hu Zi pergi tidur lebih awal setelah menyelesaikan kelas hari itu, dan tidak tahu apa yang dilakukan Lian hari ini. Keesokan paginya, mobil Xiao Yue muncul di lantai bawah sekolah seni bela diri Bir tepat waktu. Lian yang hanya mencuci muka menguap dan duduk di kursi penumpang. Apa yang kubilang padamu kemarin? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersiap? Xiao Yue sedikit marah saat mereka bertemu. Saya siap. Lian merasa dianiaya. Dia melakukan banyak persiapan sebelum tidur kemarin, menemukan pakaian terbersih, dan bahkan mandi khusus. Hei, kita akan menikah, dan kamu mengenakan ini. Xiao Yue mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan dan ke belakang pada Lian. Lian memang berganti pakaian bersih, tapi pakaian itu tidak terlihat seperti yang dikenakan oleh seseorang yang akan menikah. Di sisi lain, Xiao Yue mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Meski tidak ada riasan di wajahnya, namun tetap formal, seperti Chang'e yang turun ke bumi. Xiao Yue sepertinya sudah menduga situasi ini. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tas dari kursi belakang dan melemparkannya ke Lian. Pakailah. Lian membukanya dan melihat gaun hitam, sepasang sepatu kulit baru, dan kaos kaki bersih. Celana dalam. Lian menemukan pakaian dalam sutra di bagian bawah dan berseru, sayang, kamu sangat perhatian, kamu bahkan menyiapkan ini untukku. Wajah Xiao Yue memerah. Saat dia melihat Lian mengulurkan tangan untuk membuka kancing bajunya, dia buru-buru berteriak, hei, apa yang kamu lakukan? Ganti baju. Lian berkata tanpa basa-basi. Di sini. Xiao Yue bertanya. Lian mengangguk dan melanjutkan, mungkinkah Anda ingin saya kembali dan berubah?
Jika orang lain di sasana seni bela diri melihatnya, mereka pasti akan bertanya apa yang saya lakukan. Coba tebak bagaimana reaksi mereka jika aku bilang aku ingin menikah. Petik 2. Xiao Yue menjadi pucat, mengira pernikahannya dengan Lian palsu. Jika begitu banyak orang mengetahuinya dan mereka semua pergi ke pesta pernikahan, itu mungkin benar. Pergi ke belakang dan ganti baju. Xiao Yue memarahi. Ini benar-benar merepotkan. Lian menggumamkan sesuatu, meletakkan kursi, dan pindah ke barisan belakang. Xiao Yue menyalakan mobil dan pergi dari kota Huaguo. Saat mengemudi, dia mengintip Lian melalui kaca spion di dalam mobil. Ketika dia melihat tubuh kuat Lian, pecahan malam itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan wajahnya kembali memerah. Tiba-tiba melihat Lian melepas celana dalamnya, Xiao Yue buru-buru berteriak, "Jangan ganti celana dalammu." Lian berhenti sebentar, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu mengintip ke arahku?" "Iblis sedang memata-mataimu, cepat pakai bajumu." Teriak Xiao Yue, wajahnya sudah semerah apel. "Bagaimanapun, kita akan menjadi suami istri mulai sekarang. Kamu bisa menontonnya jika kamu mau." Lian tampak sangat murah hati. Bersambung.